Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 12 Juli 2022. Sudahkah kita memberi senyuman kepada saudara-saudara kita dengan tetangga kita? Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hiduplah di dalam pertobatan sejati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 9 dan Injil Matius 11 ayat 20 sampai dengan 24. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di hari-hari terakhir ini saudara, banyak kita melihat bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan, hidupnya yang penuh dengan seperti seakan-akan tak mengenal Tuhan lagi. Hidup di dalam kegelapan, masih dalam sakit hati, kebencian, dendam. Mereka bertobat saudara, namun bukan pertobatan sejati. Tobat mereka adalah pertobatan tomat. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Nah, kita semua hidup di dalam kasih karunia Allah yang besar saudara. Kasih Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang rela menderita bahkan tergantung dan wafat di kayu salib demi menyelamatkan kita semua orang berdosa. Kita sendiri sering saudara-saudara tak melihat pengorbanan Yesus yang begitu besar. Justru kita semakin menambah penderitaan Yesus dengan perbuatan dosa-dosa kita. Sering pula kita diingatkan untuk hidup di dalam pertobatan, tapi kita tidak menggubrisnya. Kita nyaman dengan kehidupan yang kita lalui, yang penuh dengan kegelapan, penuh lumpur dosa. Kalaupun kita sadar bertobat, namun tak lama kemudian kembali kita ke kubangan yang sama dan jatuh kembali ke kubangan yang sama. Bahkan lebih dalam lagi saudara. Hal ini Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Matius 11 ayat 20 sampai dengan 21. Saudaraku yang terkasih, hari ini saudara, hari ini pula Yesus mengecam pribadi lepas pribadi kita yang telah melihat bahkan merasakan kasih Yesus, tapi juga tidak melakukan pertobatan sejati saudara. Celakalah engkau, kata Yesus. Yesus menyebutkan nama pribadi-pribadi kita pada hari ini yang tidak mau bertobat, tidak mau melakukan pertobatan sejati, yang hanya dapat melakukan tobat tomat. Celakalah engkau. Celakalah engkau, karena sampai detik ini kita tak juga melakukan pertobatan sejati. Kita hanya melakukan pertobatan tomat. Tuhan Yesus saudara-saudara menghendaki dari setiap kita mau dengan sungguh-sungguh bertobat saudara. Bertobat dalam pertobatan sejati dengan sungguh-sungguh mau meninggalkan semua perbuatan lama kita. Kita tinggalkan perbuatan dosa kita saudara. Menjauhi dari perbuatan dosa. Saatnya kita berpaling kembali kepada Yesus dan mengikutinya dengan penuh kesetiaan dan ketaatan, serta tetap selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Ada saatnya penghakiman terakhir saudara yang akan menimpa kita. Janganlah di hari penghakiman nanti ditanggung oleh kita dengan sangat-sangat berat, sehingga kita maksud di dalam kehidupan kekal yang penuh api yang membara. Tapi saudara-saudara, kita mau hidup dalam pertobatan seperti Tirus dan Sidon, di mana tanggungannya dalam penghakiman terakhir akan lebih ringan. Diingatkan oleh Yesus pada hari ini melalui Injil hari ini,
Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Matius 11 ayat 24. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini saudara mau mengajak kita semua mengingat bahwa akan ada saatnya penghakiman terakhir. Saat itu diri kita tidak dapat menghindarinya saudara. Kita semua pasti menghadapinya. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, agar tanggungan kita ringan saudara, kita mau memperoleh kehidupan kekal abadi di surga, maka bertobatlah saudara. Bertobatlah saudara. Bertobatlah dalam pertobatan sejati, bukan pertobatan tomat saudara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu hidup di dalam pertobatan sejati agar kita memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal di surga. Tuhan Yesus, bimbing kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua dimampukan untuk hidup dalam pertobatan sejati dan mampu menjauhi dari perbuatan-perbuatan dosa demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.